Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul The First Night with the Duke. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang mahasiswi Universitas K. Dia adalah seorang wanita yang biasa aja, tapi memiliki banyak utang yang harus dibayar. Suatu malam, dia mendapatkan notifikasi kalau komik webtoon langganannya tidak akan diterbitkan lagi. Langsung mengamuklah dia. Dia mulai minum-minum dan meninggalkan banyak komentar negatif untuk si penulis komik webtoon tersebut. Lalu keesokan paginya, mahasiswi ini terbangun karena mendengar seseorang membangunkannya dengan memanggilnya Nona. Dia bangun dengan terkejut karena melihat sekelilingnya dan orang yang tidak dikenalinya. Ya benar, dalam semalam, mahasiswi itu telah menjelajah waktu. Dia sekarang menjadi seorang nona bangsawan bernama Cha Suncek. Pagi itu, pelayan Suncek membawanya untuk sarapan bersama dengan keluarganya. Dalam perjalanan menuju ruang makan, mahasiswi itu tersadar kalau sepertinya dia sudah masuk ke dalam komik webtoon kesukaannya yang kemarin malam dia kata-katain. Di ruang makan, kita diperkenalkan kepada ayah Suncek. Dia adalah menteri utama negara. Suncek juga memiliki ibu yang cantik dan bersahaja. Lalu, ketiga saudara laki-laki Suncek. Abang tertua bernama Jang Ho, abang nomor 2 bernama Duho, dan adik bungsu Suncek bernama Seho. Setelah perkenalan itu, mahasiswi tersebut memakan semua hidangan yang disiapkan dengan lahap. Ya secara sehari-harinya dia cuma makan mie instan aja. Sekarang dia bahkan memiliki seorang pelayan untuk melayaninya. Mulai sekarang, kita panggil mahasiswi ini dengan Suncek aja ya sahabat nonton. Gak sampai di sana, ayah Suncek kemudian memberikannya banyak uang untuk Suncek habiskan nanti malam di Klub Dahong. Klub Dahong adalah klub para wanita bangsawan yang diadakan setiap tanggal 15. Tentu saja dengan senang hati Suncek menerima uang tersebut dan merelakan dirinya menikmati segala kemewahan menjadi seorang nona bangsawan. Dia bahkan bercita-cita untuk gak kembali lagi ke dunia aslinya. Aduh, kocak dah. Ini namanya dengan sukarela melarikan diri akibat kenyataan hidup yang pahit. Siang itu, ketika Suncek sedang berbelanja, dia bertemu dengan Hwason. Hwason adalah karakter jahat di komik tersebut. Hwason menginginkan gaun yang sedang dipilih oleh Suncek. Tapi karena Suncek tahu kalau si Hwason itu adalah karakter jahat, jadi dia memilih damai. Suncek malas untuk berurusan sama si Hwason dan memilih untuk mengalah. Jadi Suncek malahan memberikan gaun yang telah dipilihnya untuk Hwason. Hal ini tentu saja membuat pelayan Suncek jadi bingung. Oh, Suncek mau mengalah begitu aja? Pada saat yang sama, seorang wanita bangsawan lainnya masuk. Dia bernama Cho Un-e. Un-e adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh saudagar terkaya di Joseon. Un-e adalah pemeran utama wanita di komik tersebut yang nantinya akan jatuh cinta dengan pemeran pria utama yaitu Pangeran Gyeongsong. Hwason menyatakan ketidaksukaannya terhadap Un-e dan mengajak Suncek bekerja sama untuk melakukan sesuatu terhadap Un-e nanti malam di acara Klub Dahong. Apalagi acara itu kali ini diadakan di kediaman Un-e. Kita lalu diperkenalkan dengan si pemeran pria utama dalam komik. Dia adalah Yi-beon yang juga dikenal dengan sebutan Pangeran Gyeongsong. Dia adalah seorang yang terkenal kejam dan sadis kepada para bawahannya jika para bawahannya melakukan kesalahan sekecil apapun. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemeran pendukung pria bernama Jung Soo-gyom. Dia adalah pejabat Hong Woo-gwan. Soo-gyom terkenal manis, sopan dan bahkan cerdas. Soo-gyom adalah satu-satunya teman Yi-beon. Akhirnya malam pun tiba, Suncek dalam perjalanan ke acara Klub Dahong. Sebagai karakter sampingan, Suncek sangat mengharapkan Une dan Yi-beon dapat bertemu dan jatuh cinta malam ini. Seperti yang seharusnya tertulis di dalam komik. Intinya, Suncek tuh sangat mendukung hubungan Une dan Yi-beon. Saat acara dimulai, Hwason memulai aksi jahatnya. Dia menyuruh Une untuk menuangkan teh ke gelasnya. Tapi Hwason tiba-tiba menjatuhkan gelas itu ke lantai sampai pecah. Ketika Une sedang membersihkan pecahan gelas tersebut, tangannya terluka dan dia mohon diri dari acara tersebut. Sebelum Une pergi, Suncek memberikannya sapu tangan. Dan diam-diam dalam hati menyemangati Une, mendukung Une sebagai pemeran karakter utama wanita. Setelah Une pergi, para wanita dipimpin oleh Hwason malahan menggosipkan Une yang aneh-aneh. Hal ini membuat Suncek kesal. Tapi dia tetap diam karena Suncek nggak ingin cerita di komik itu terganggu. Tapi ternyata Une masih ada di sekitaran tempat itu dan mendengar semuanya. Hwason yang mengetahui hal ini langsung memanggil Un-e. Dan kali ini terang-terangan menyudutkannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan kali ini Suncek nggak bisa menahan dirinya. Dia langsung berteriak untuk menghentikan ulah Hwason. Di sisi lain, Yi-beon dan para pasukannya sedang mengejar kelompok Hokusa. Dalam pengejarannya, Yi-beon akhirnya bertarung dengan salah satu anggota dari kelompok Hokusa. Yi-beon pun berhasil memenangkan pertarungan dan menangkap orang tersebut. Dia kemudian menginterogasi orang itu. Tapi orang tersebut berkata kalau dia bisa menjadikan Yi-beon raja berikutnya.
Mendengar itu, Hibon menjawab kalau dia nggak tertarik dengan Tata, lalu langsung menghabisi orang itu. Kembali ke Suncek, dia nggak terang-terangan membela Une. Suncek mengalihkan perhatian Hwason dan semua wanita itu dengan menyarankan agar mereka minum alkohol bersama. Hal ini disambut positif oleh Hwason dan menyuruh Une untuk mengambilkan alkohol terbaik yang dia miliki. Setelah semua alkohol dihidangkan, Suncek memulai aksinya. Dia meracik minuman malam itu dan menyebutnya dengan sebutan koktail. Suncek lalu membagikan koktail kepada seluruh wanita bangsawan tersebut. Semua wanita bangsawan itu tergila-gila dengan racikan koktail buatan Suncek. Bahkan, berita tentang nikmatnya koktail buatan Suncek langsung tersebar ke seluruh kota. Hal ini membuat orang-orang berbondong-bondong mendatangi kediaman Une. Mereka ingin mencicipi koktail buatan Suncek. Sugiem pun ada di sana dan menyaksikan aksi Suncek yang sedang mabuk mencampur seluruh minuman alkohol malam itu. Lalu keesokan paginya, Suncek terbangun dan kembali terkejut karena dia terbangun di samping Hibon. Nah lo, apa yang terjadi? Mari saksikan kelanjutannya ya sahabat tonton. Sampai jumpa.